Kali ini saya akan memperagakan video simulasi modul 5 sesi 14 tentang pentingnya kesejahteraan lanjut usia di langkah ketiga, yaitu memahami lansia. Selamat menyaksikan. Ibu, bapak-bapak masih semangat? Alhamdulillah, jika masih semangat. Kali ini kita lanjut ke langkah selanjutnya, ibu-ibu. Sebelumnya saya sudah membentuk 3 kelompok, ya ibu-ibu. Kelompok 1 kondisi fisik, kelompok 2 psikososial, yang kelompok ketiga spiritual. Nah, kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok, ibu-ibu. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kita menggunakan lembar kerja soal cerita nenek A. Nah, saya berikan waktu 5 menit untuk ibu-ibu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ketika sudah selesai berdiskusinya, nanti ibu-ibu tolong untuk satu perwakilan kelompok menyampaikan pendapatnya, dan untuk kelompok lain boleh untuk memberikan tanggapan dari pendapat kelompok yang lainnya. Nah, nanti pertanyaan untuk kelompok 1 termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut, apa ciri-cirinya dari soal cerita lembar kerja 14.2. Dan untuk kelompok 2, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Jika iya, kekerasan apa yang dilakukan oleh anaknya ataupun keluarganya? Itu untuk kelompok 2. Dan kelompok 3, apa yang dapat dilakukan oleh anaknya atau keluarganya atau orang terdekatnya jika menghadapi lanjut usia yang demikian? Nah, ini pertanyaan dari soal cerita lembar kerja 14.2. Nanti ibu-ibu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 5 menit, ibu-ibu. Mangga, saya persilakan waktu dan tempatnya ibu-ibu untuk berdiskusi. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memberikan pendapatnya dan tanggapannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kelompok 3 yang telah memberikan pendapatnya ataupun tanggapan dari soal lembar kerja 14.2 mengenai kasus dari nenek A. Nah, kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya, ibu-ibu, saya akan menayangkan flipchart nomor 6, kekerasan terhadap lansia. Nah, ibu-ibu, flipchart nomor 6 ini berkaitan dengan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Penelantaran terhadap lansia ataupun kekerasan terhadap lansia itu ada 4 kategori, ibu-ibu. Ada 4 macam. Yang pertama fisik, yang kedua verbal atau kata-kata, yang ketiga emosi, yang keempat finansial. Nah, yang fisik, ibu-ibu, kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat atau penyakit. Contohnya mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makan atau minum. Itu kelompok kekerasan fisik terhadap lansia secara fisik. Yang kedua, kelompok penelantaran atau kekerasan terhadap lansia secara verbal. Nah, tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan, contohnya menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, membentak, marah dengan kata-kata kasar. Nah, itu kelompok kekerasan atau penelantaran secara verbal. Yang ketiga, emosi, tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan trauma, termasuk penelantaran. Contohnya membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, ataupun penelantaran. Itu kelompok ketiga, penelantaran terhadap lansia secara emosi. Dan yang terakhir, ibu-ibu, ini secara finansial, penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya memanfaatkan uang lansia, menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan menggunakan uang.
itulah yang bisa saya sampaikan terkait isi dari flip chart nomor 6, kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Semoga ibu-ibu bisa memahami isi dari flip chart nomor 6 dan bisa menghindari ataupun tidak melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Itu apalagi orang tua ibu-ibu sekalian ataupun orang tua bapak-bapaknya sekalian ya. Itulah video simulasi modul 5 tentang kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Semoga dari video simulasi yang telah saya peragakan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian sebagai bahan referensi pembelajaran teman-teman pendamping sosial. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum